kita sebelum mendengarkan firman Tuhan atau firman yang sharing. Terima kasih Bapa Allah kami yang hidup. Kau luar biasa di dalam rancangan-Mu. Engkau Allah yang luar biasa di dalam penjagaan-Mu kepada kami. Engkau juga luar biasa di dalam kesetiaan-Mu memelihara kami, Tuhan. Tak terukur dalamnya lautan dan tingginya langit akan kasih-Mu. Akan kesetiaan-Mu tak terbandingi. Biarlah kami perlu memahami begitu besar kasih Tuhan kepada kami pagi ini. Siapkan Tuhan hati kami, begitu juga pikiran, tubuh, jiwa kami menjadi tanah yang gembur. Ampuni semua kesalahan kami Tuhan, bila kami selalu mengandalkan kepintaran hikmat manusiawi tanpa penuntunan dari kehendak-Mu. Tapi saat ini Tuhan, di dalam tujuan kami mengiring serta Engkau, kami merestruktur pikiran, hati, dan perasaan kami Tuhan. Semakin lebih mengenal Engkau. Hanya dalam nama Yesus, Kau jagai jaringan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, di waktu yang berbahagia ini, semua karena anugerah-Nya sampai saat ini kita bisa bernapas, berkumpul, karena kebaikan anugerah Tuhan. Aku di dalam 2 bulan ini kita berbicara tentang menjadi murid Kristus sebelum kita persiapan di pelayanan yang akan datang di PMK. Dengan subtema hari ini mungkin ketaatan dan setia. Kenapa kita perlu mempelajari karakter ketaatan dan setia? Yang saya bahas di sini adalah dan bagaimana kita menjaga supaya kita tetap taat dan setia. Karena ini adalah karakter Allah ya. Karakter dari Bapa kita. Ya. Karakter dari Tuhan kita. Sama seperti Yesus yang merupakan firman Tuhan yang menjadi manusia. Dia memberikan keteladanan tetap setia sampai akhir. Nah, sikap karakter ini sudah dicontohkan atau sudah ada di dalam Tuhan yang begitu eksak, nyata, bukan Allah yang abstrak dalam bentuk Yesus Kristus. Jadi kekristenan itu luar biasa ya. Bukan Allah kita itu Allah yang tak terjangkau, tak tersentuh. Tapi kekristenan itu adalah Allah yang nyata. Dia yang menjadi manusia, memberi contoh dalam daging, darah, dan daging tulang. Ya, untuk kita belajar seperti apa dia bisa menyelesaikan tugas, rencana, panggilannya, penyelamatannya, sampai dengan selesai. Jadi, dan efisiensi sekali waktunya. Ya, sebenarnya kalau kita dikasih kesempatan, hidup kita itu cukup 33 tahun. Kalau efisien. Yesus itu umurnya 33 tahun. Dan pelayanan dia hanya 3 tahun.
0 sampai 30 tahun dia belajar dan menjalani hidup sebagai manusia normal. Ya, Yesus sekolah juga ya. Dia S2, S3 saya nggak tahu ya. Satu lulus lah. Karena buktinya umur 12 tahun dia bisa membaca dan menulis. Ya, waktu debat dengan para kaum Farisi, nah dia udah bisa baca tulis itu. Artinya Yesus sekolah. Ya, sebagai Allah yang menjadi darah dan daging inkarnasi ini true story nih, bukan dongeng. Dia nggak bisa membaca ya, kalau yang lain suruh baca susah ya, ikro-ikroan susah baca, nggak baca-baca. Yesus kita ini adalah manusia yang belajar ya. Selama dia menjadi manusia, dia sekolah. Ya. Nah, karena karakter itu yang dia bawa sebagai manusia loh, karena dia 100% manusia, dia juga 100% Allah ketika Yesus ini menjadi manusia, inkarnasi sebagai manusia. Dia bukan sebagai Allah saja, dia jadi asli, dia lapar, dia haus. Ya. Aku juga cemburu kepada dia itu, ya mungkin cemburu yang baik lah ya. Dia pelayanan dia hanya 3,5 tahun di bumi ini. Sisanya dia belajar. Ya, ya dalam sejarah imamat dalam perjanjian lama, seorang imam itu dia menggenapi juga ya, semua firman itu dia genapi. Sampai 30 tahun itu imam boleh ceramah. Kurang dari itu dia kurang, nggak boleh sebagai imamat dalam itu. Dia harus dewasa dalam konteks dewasa. Nah, Yesus itu 30 dia mulai start memanggil murid-muridnya. Sampai 33 tahun efisien, the most efisiensi selesai. Wah, luar biasa ya, 3,5 tahun. Nah, aku udah 55 tahun hidup di dunia ini. Waduh, pelayanan paling 10% atau 2% begitulah yang tercapai. Belum selesai-selesai ya. Padahal Yesus ini hanya 3 tahun selesai. Dia bisa memenangkan 12 muridnya, ya. Habis itu 500 muridnya, dan selanjutnya sampai kita sekarang memenangkan dunia. Dalam konteks sebagai manusia ya, kita nggak berbicara kepada Allah. Dan dia bisa menyelesaikan rancangan Bapa dalam kehadirannya menyelamatkan kita. Gak bisa manusia itu selamat. Ya, nggak bisa manusia itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa melalui karya Kristus yang mati di kayu salib. Nah, itulah gambarannya bahwa Yesus itu amat baik dan sangat baik ya. Jadi dia berpesan ya di dalam Wahyu 2 sebelum menjemput kita ini ya. Jadi Yesus itu pesan kepada kita ya. Kalau lagu itu apa lagu terakhir itu engkaulah terakhir gitu ya. Yesus juga, juga berpesan ya. Ya lagu siapa itu ya lagunya itulah. Nah Yesus juga menciptakan sebuah lirik lagu ya pesan terakhir ya. Jadi memang dia akan datang lagi ya. Ya ini udah tanda-tandanya semakin jelas ya kedatangannya itu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, apa yang dituntut itu adalah setia, taat sampai mati. Karena dia adalah teladan yang Kristus sudah ungkapkan dan sudah jalani sampai selesai. Ya, bukan ketika lulus kuliah. Misalnya aku pikiran dulu tahun 94 lulus sudahlah selesai, nggak melayani. Kembali ke dunia ini, cari uang sebanyak-banyaknya, jadi orang kaya, punya istri, punya anak, punya rumah, mati. Nah itu namanya siklus babi ya. Siklus babi itu begitu ya. Dia dibesarkan, sudah ini besar, dia kawin, punya anak, punya rumah, punya anak, anaknya banyak lagi sekali beranak 10, setelah itu mati. Nah Tuhan nggak mau kita menjadi siklus babi ya, atau siklus hewan. Tapi dia mau kita menjadi siklus yang kembali kepada dia. Segambar, serupa, menjadi karya Tuhan. Karena kita anak-anaknya, kita adalah rupa Allah. Bukan rupa Allah, apa? Gambar Allah. Karena manusia imago. Ya, manusia itu diciptakan segambar dan serupa Allah. Jadi apa ya? Kalau foto, potret lah. Kalau ada potret saya, nah,
Itu yang kalian lihat ini mungkin di screen itu adalah itu potret saya. Asli saya itu ada di Kopo. Nah, imago itu adalah ya segambar ya kayak gitulah, segambar yang kalian lihat ini dalam diri saya. Nah, kita itu adalah segambar Allah sebagai pencipta, imago Dei, segambar Allah. Artinya pada akhirnya tujuan kita hidup di dunia ini adalah menjadi serupa, segambar dengan Dia sebagai yang sulung. Apa? Itulah fungsinya kita dipanggil menjadi kekristenan. Bukan untuk menjadi CIO, ya apa ya istilah keren sekarang CIO, atau orang terkaya di dunia, atau menjadi direktur, atau menjadi BUMN, atau menjadi apapun itu, ya pengacara hebat. Itu adalah jalan fungsi kita sebagai manusia dalam berkarya. Tetapi tujuan akhir kita, diingat-ingat ini, bahwa kita harus tetap menjadi serupa dengan Kristus. Kesetiaan menjadi serupa dengan Kristus itu adalah tujuan Tuhan. Serupa dengan anaknya untuk suatu saat kita berkumpul bersama Dia, itu sebenarnya tujuan Allah. Mengenai karya, mengenai fungsi, mengenai organ, penempatan itu sudah kita alami sekarang. Adik-adik, saya di sini, Glory, jadi mahasiswa, itu adalah rancangan Allah di dalam rencananya untuk menjadi garam dan terang. Anda ditempatkan di mana kelak sebagai kaum mimbar yang akan Anda layani. Misalnya Glory, misalnya saya di peternakan, ya mimbar kita adalah peternakan itu. Tetapi tujuan Allah menciptakan kita adalah menjadi serupa dan segambar Dia, imago Dei, menjadi sama, kembali seperti semula. Tetapi mengenai mimbar kita, Glory misalnya, mimbarnya bukan pelayanan di gereja, bukan. Jangan mempersempit arti gereja. Eklesia itu malah harus keluar dari gereja. Dipanggil keluar eklesia itu untuk melayani dunia ini. Jadi kalau misalnya Glory prodi apa Glory ya? Sorry nih, aku tanya diskusi ini. Prodinya apa? Agroteknologi, Pak. Agroteknologi. Nah, agrotek pertanian. Nah, disitulah mimbar saudara nanti selama Anda hidup sampai dengan selesai. Mimbar saya ya itulah di perbabian aja terus sampai selesai. Tetapi tujuan kita adalah menjadi serupa. Imago, menjadi serupa dengan Dia, menjadi serupa dengan anak Kristus. Itu sebenarnya, jangan melenceng. Jangan melenceng. Nah, ada beberapa hal ya yang harus kita siapkan untuk dapat menjadi serupa dengan Dia. Supaya rancangan Tuhan itu berhasil, ya berat ya, aduh, jangan-jangan serupa dengan Dia, 10% dengan Dia aja udah hebat lah ya. Di dalam kasih, di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, waduh. Kalau aku ada polisi bawa paku begitu ya, mau nyalipkan dia, salipkan dia, salipkan dia. Ya mungkin aku udah kayak Petrus lah ya, lari duluan. Nah, tapi tujuan menjadi setia, taat dan setia itu adalah taat sampai mati. Mati itu apa? Selesai. Ya, sampai selesai di dalam tugas dan panggilan kita di dunia ini. Dan ada janji yang luar biasa ini, lagu terakhir, lirik terakhir ya. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi awal kehidupan kita di bumi ini adalah sementara. Akhirnya, sementara itu ceritanya begini, Tuhan menciptakan kita itu dari eternity ke eternity. Dari kekekalan ke kekekalan. Sebenarnya tujuan Allah itu adalah itu. Hidup bersama Dia dari kekekalan sampai kekekalan. Nah, selama kita sampai mati itu ya, awal kehidupan itu setelah kita mati. Itu sebenarnya tujuannya. Ya, kenapa bayi lahir nangis-nangis gitu ya? Ya karena dia penderitaan hidup di dunia ini. Tapi di tengah penderitaan hidup di dunia ini, itulah pelayanan yang harus kita lalui
Fungsi kita mungkin 80 tahun, 88 tahun sudah mulai ini. Udah mulai sakit-sakitan lah, kayak aku ini 50 tahun aja sudah asam urat udah 9. Nah itulah akhir awal kehidupan kita nanti setelah kita mati. Disitulah kebahagiaan kita selama-lamanya. Nah, menurut kata KBBI, taat dan setia itu taat adalah senantiasa tunduk kepada Tuhan atau pemerintahan, patuh kepada apa yang sudah diputuskan. Setia menurut kata Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh pada janji. Nah ini nih, janji tetap teguh walaupun berbeda dengan kenyataan yang kita terima. Ya, sekarang ini para selebriti ini sudah lagi dihancur-hancurkan ya. Aku dulu mengidolakan ya selebriti yang cakep itulah ya, gitu kan. Wah, siapalah zamanku itu ya, nggak tahu ya arti sekarang ini ya. Ya, tapi itulah hidup itu perlu dijaga memang ya. Setia di dalam memegang janji. Ya, tapi itulah hidup itu kalau kita nggak berjaga-jaga. Tetap harus mengontrol diri kita. Bagaimana kita memegang janji, setia di dalam janji. Banyak janji kita masuk Unpad harus lulus. Janji harus skripsi, janji kita setelah lulus harus mengiring Tuhan, melayani dimanapun profesi. Nah, setiap pada janji diperlukan kerja keras, air mata, lutut, dan perjuangan. Ya, waktu kalau misalnya janji pernikahan awalnya sih indah, sebulan itu honeymoon, dulu juga honeymoon, selebihnya hellmoon, gitu kan. Terjadi mulai yang pahit-pahit begitu kan keluar gitu kan, batrowalimun gitu lah ya, mulai yang begitu. Tapi itulah, tapi tetap ketika manis dan pahit itu ya setia pada janji. Ya, saat ini yang susah itu dicari Tuhan itu adalah kesetiaan dan ketaatan. Ya, makanya ketika dia datang kembali, hanya satu yang dia tanya, apakah ada iman di dunia ini? Nah, kesetiaan dan ketaatan saat ini adalah sebuah barang yang cukup mahal. Ya, sekarang ini manusia akan lebih mudah berkhianat, melupakan janji, melupakan komitmen, melupakan ini. Apalagi ya, aku baca kemarin generasi Z itu paling cepat atau paling lama kerja itu 4 bulan. Ngeri kali itu hasil risetnya. Jadi 4 bulan generasi Z ini itu paling cepat, paling lama itu kerja. Selebihnya itu dia akan pindah lagi mencari zona nyaman. Nah, kesetiaan itu perlu menjadi hal barang yang langka. Terus apa yang diperlukan dalam taat dan setia ini? Yang pertama adalah kita menjaga makanan kita. Ya. Dan untuk menjadi taat dan setia, kita harus menjaga makanan kita. Ada peribahasa mengatakan, who you are, what you eat. Siapa dirimu adalah apa yang kita makan. Nah, di sini bukan hanya masalah makanan. Ya, kemarin saya ada menguji skripsi, ya, baru hari Selasa. Hasil riset penelitian 40% bakso yang beredar di Bandung itu mengandung formalin. 40%. 60% tidak mengandung formalin. Nah, ini ngeri nih. 40%. Jadi ketika kita makan bakso 40 kita makan formalin lah. Peluangnya 4. 10 kali kita makan bakso, 4 peluang kita makan formalin. Ini mengerikan. Tahu sendiri bahwa formalin ini adalah zat yang sangat berbahaya. Dia bisa pemicu karsinogen. Jadi makanan perlu kita jaga. Siapa diri kita itu soal makan. Oh, sekarang soal makanan saya ditegur Tuhan ya. Mulai sekarang saya harus banyak mutih ini. Karena tiap rapat, kumpul di daerah, itu biasalah makan BPK gitu, babi panggang karo gitu kan. Wah, itu mengakibatkan metabolisme sel saya
terganggu gitu. Terutama masalah purin ini, pengeluaran purin. Ya itu ada hubungannya dengan metabolisme protein yang ada dalam ginjal, pembuangan di ginjal bermasalah. Nah, ini dibilanglah harus minum kalau udah makan gitu minum purinol gitu ya. Nah, jadi soal makanan ini dalam Yohanes dikatakan Yohanes 6:27 bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi makanan ini melainkan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Kalau kita makan saksang 80 tahun kembali jadi tanah. Jadi ada makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Ini daya awetnya kuat sekali ya. Ya. Biasanya makanan itu kalau nggak di kulkas itu daging itu paling kuat 3 tahun ya. Di kulkas freeze frozen ya, di frozennya. Kalau di chillingnya itu paling 6 bulan. 2 bulan udah bau-bau. Tapi ada makanan kita yang bertahan sampai hidup yang kekal, keabadian. Ya. Yaitu firman Tuhan sendiri ya. Kita harus melatih dua di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu ada dua pribadi, dua komponen ya. Sebenarnya 3 ya, tubuh, jiwa, roh. Nah, yang kita selalu koreksi tadi aja, makan bakso itu hati-hati, tapi ada solusinya katanya. Untuk menghilangkan formalin itu untuk daging kita itu atau bakso ini dengan cara merebusnya airnya dibuang. Karena borak dan formalin itu airnya larut dalam suhu 60 derajat. Jadi nggak usah takut makan bakso ya, karena airnya dibuang. Atau tukang bakso nggak tahu airnya dibuang nggak ketika merebus baksonya, itu menjadi masalah. Jadi kalau kita beli bakso atau mie itu airnya dibuang, tapi nggak enak ya kalau airnya dibuang ya. Justru gurih-gurihnya itu di situ ya, semakin tinggi formalinnya semakin gurih. Nah, jadi airnya dibuang baru baksonya dimakan. Nah, ada makanan rohani kita itu, spiritual ini adalah perlu kita ini ya. Tetapi ayat Matius 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan hanya roti saja, tetapi dari firman. Jadi untuk menjaga kesetiaan kita perlu firman Tuhan. Ya. Perlu firman Tuhan. Karena di dalam dua tubuh ini dapat mengakibatkan toksik di dalam hidup kita. Ya, toksik itu racun. Kadang jiwa kita perlu makanan yang murni, firman Tuhan yang murni. Ya, karena dua yang harus kita makan di dalam roh kita ini. Itu perlu firman Tuhan. Daging aja tadi, kalau kita makan, ya aku nggak nakut-nakutin ya makan bakso silakanlah. Karena 60% konsumsi daging sapi, ini data statistik, itu dari daging bakso. Ini mengerikan memang. 60% konsumsi daging masyarakat menengah ke bawah itu bakso. Ya salah satu akulah, mahasiswa dosen itu menengah ke bawah, ya LP. Itu konsumsinya kalau beli daging itu mahal ya, 150.000, apalagi daging ini 120 paling murah, ya bakso lah paling murah, 15.000 dan dapat pentol 2 atau 3. Nah, itu pun kita harus seleksi, jangan sampai toksik ini merusak sel-sel kita, sama dengan roh kita. Ketika makanan rohani kita mengandung racun, ya rohani kita pun bisa keracunan, sempoyongan ya. Akhirnya output yang dikeluarkan pun akan beracun. Jadi enggak dalam Matius 4 ini, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, enggak ada yang roh kita itu memerlukan dia. Firman itu Allah. Allah menjadi manusia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan firman menjadi manusia, itu dalam Yohanes 3 itu kan. Yohanes pertama, Yohanes 1. Nah, firman ini perlu karena manusia itu berasal dari gen Allah. Ya, napas Allah, roh yang dihembuskan, kita perlu makanan rohani kita menjadi sehat. Nah, kita menjaga makanan ini ada beberapa data ini. Anak babi, nah ini perlu juga ini ya. Anak babi yang dikasih makan yang benar, low, average, high, very high, dikasih nutrisi yang bagus,
dia umur anak babi ini ya, umur kira-kira winning ya sampai umur 3 minggu lah ya, sampai 1 bulan. Itu bahwa kalau makanannya bagus, pertumbuhannya bagus. Ini kita lihat ini. Dari lahir atau hidup kita ini, anak babi anggaplah siklusnya 6 bulan, ya, udah itu mati. Itu kalau makanannya high, bagus, ya, very high, ini konsumsi dia itu daily gain-nya, di sini kelihatan nggak ya, daily gain-nya itu pertambahan bobot badannya itu 396 gram per hari. Ya. Umur 2 minggu setelah sapi. Kalau yang makanannya jelek, itu hanya 300 gram. Artinya beda hampir 50 gram. Pertumbuhan rohani kita juga begitu. Kalau dia diberikan makanan yang jelek, low, istilahnya nutrisi, dia bisa kecil-kecil. Ini feed intake aja, dikonsumsi aja nih. 100 gram banding 200 gram makanan rohaninya, atau ini makanan, kalau babi ini makanan tubuh ya. Tapi bisa perbedaan efisiensi, FCR itu ada feed conversion rate, itu lumayan bisa mengefisienkan kira-kira 30%. Spiritual kita juga begitu. Tapi kalau babi ini kita tidak berikan makanan anak babi ini dengan baik, itu stunting. Manusia juga begitu. Kalau proteinnya tidak cukup pada anak-anak babi, anak manusia atau kita, itu akan stunting. Bisa terlambat kira-kira 30 hari. Jadi kalau anak babi ini telat dari lahir sampai dia umur 2 bulan, bisa terlambat 30 hari. Harusnya 5 bulan jadi 1 tahun, bisa 7 bulan. Begitupun rohani kita. Jangan salah, stunting itu bukan hanya kurang gizi daging. Rohani juga. Kenyataan sekarang banyak orang tua tapi kelakuannya stunting. Masih aja marah-marah, karakternya masih kurang setia, perbada, suka ribut. Itu stunting rohani itu. Karena nutrisinya tidak dijaga. Stunting itu pertumbuhan lambat. Ini bukan hanya masalah tubuh, besar, tinggi, pendek, atau kurang gizi. Rohani pun bisa stunting. Nah, ini waspada ya. Kedewasaan tidak ditentukan oleh umur, kedewasaan rohani itu. Tetapi sejauh mana dia memberikan makan. Nah, ini juga makanan ini dapat meningkatkan kesehatan. Ketika makanannya bagus, dia diarenya rendah. Kejadian diarenya dia akan jarang. Tapi kalau makanannya jelek, akan terjadi diare. Itu, jadi soal makanan, penyakit-penyakit rohani, itu masalah firman Tuhan. Makanya itu ada hubungannya dengan makanan. Yang kedua, untuk kita menjadi setia adalah perlu hubungan, relationship dengan Tuhan. Dalam doa, sama seperti Daniel di sini, kelemahan Daniel, dia hanya 3 kali. Ya, Yesus juga begitu sebagai Allah yang menjadi manusia. Daniel juga 3 kali dia sehari. Dia mau dipenjarakan, mau dihukum mati. Kesalahan dia hanya doanya aja, yang lain dia tidak temukan. Korupsi dia tidak, nyontek dia tidak, ya. Tapi dia hanya doanya aja, Daniel ini yang ditemukan. Akhirnya harus pun dia masuk lubang singa, ya nggak apa-apalah. Tapi dia setia. Hubungan adalah menentukan kesetiaan. Makanan kita, rohani kita juga menentukan kesetiaan kita, pertumbuhan kita. Nah, jadi kesetiaan. Inilah kalau kita simak di sini, mengapa Daniel dan kawan-kawan, Sadrak, Mesak, dan Abednego ya, 4 orang ini tidak mau memakan makanan raja, karena dia tahu makanan raja itu menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman raja. Kenapa? Apa kata menajiskan dirinya ini? Itu juga menyangkut hubungan ya. Selanjutnya ini, aku 3 bulan ini ditegur Tuhan ya masalah hubungan. Imamat 13 ayat 45. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis. Nah, di kita selain stunting, kelemahan rohani, ada juga penyakit kusta. Beberapa hari lalu saya sampaikan, adalah penyakit yang mengganggu hubungan antara otot
indera terhadap kepala, otak saraf. Sehingga seluruh panca inderanya akan mati, matanya akan mati, kupingnya akan mati, lidahnya akan mati. Dia mengganggu sistem saraf, hubungan, indera penciumannya akan mati. Ya, semua organnya akhirnya putus, tidak kerasa. Nah, yang aku ngerikan saat ini bisa aja kita menjadi, atau saya pribadi ditegur, kalau saya tidak menjaga hubungan, seluruh indera rohani saya bisa mati. Kepekaan saya bisa mati. Tanpa hubungan dengan Tuhan, semua panca indera spiritual kita itu bisa mati. Makanya kenapa kusta dilarang masuk ke bait Allah, masuk menjadi anggota Tuhan, dilarang masuk menjadi warga kerajaan Allah, karena dia tidak menjaga hubungan. Akhirnya indera rohaninya, indera penglihatannya, indera pendengarannya rusak. Tadi masalah makanan akan kerdil. Ya, kemarin Mika menyampaikan nutrisi dari perakaran. Saya mencerita tentang karena peternakan ya, hubungan dengan nutrisi untuk hewan. Nah, bila kita tidak mempunyai hubungan, kita itu sama dengan kusta-kusta lepra di hadapan Tuhan. Saya kadang berpikir, ya apakah semua yang kita lakukan ini adalah memang kehendak Tuhan atau ambisi atau pemikiran? Itu perlu kita uji. Apakah selama ini kita melakukan sesuatu itu memang apa kata roh Tuhan? Apa berdasarkan hubungan? Jangan-jangan panca indera kita, kuping kita ini sudah lepra. Sudah tidak melihat lagi, gak connect lagi dengan sistem saraf pusat di kepala. Gereja atau tubuh Kristus, kepala adalah Kristus, kita adalah organ-organnya. Waduh, saya bilang, ya Tuhan ampuni saya ini, jangan-jangan saya ini bekerja dan lain-lain ini semua karena kewajiban, bukan karena hubungan. Ya, akhirnya saya menjadi lepra. Banyak lepra rohani, hidup sih hidup, tetapi kepekaan terhadap roh, indera-indera terhadap roh mati. Itu sangat. Dia harus najis. Mengerikan, najis. Orang lepra, orang yang tidak berhubungan dengan Tuhan, udah tidak berhubungan dengan apa kata Roh Kudus, itu najis di hadapan Tuhan. Najis itu apa ya? Muntahan babi lah. Udah babi itu haram, muntahnya lagi. Makanya begitulah dalam konsep bangsa Yahudi. Kita itu najis di hadapan Tuhan tanpa hubungan. Tanpa relationship dengan Tuhan, kita itu berjalan seperti autopilot. Banyak, the most efisiensi adalah karena hubungan. Efisiensi karena hubungan. Bila hubungan kita putus dengan Allah, dengan Roh Kudus sebagai penolong, itu agak berbahaya. Kita bisa najis di hadapan Tuhan. Orang lepra itu harus berkata najis, 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 dan berseru-seru. Karena menjijikkan di hadapan Tuhan itu kalau hubungannya nggak bagus. Hubungan kita dengan Tuhan tidak bagus, di mata Tuhan itu menjijikkan. Menjijikkan sekali. Kenapa menjijikkan? Karena semua indera kita sudah tidak peka lagi. Pendengaran kita sudah nggak peka lagi mendengar suara Tuhan. Panca indera kita sudah nggak ini, lidah kita, hidung kita, dan sebagainya tidak peka lagi. Ini mengerikan. Hubungan ini perlu kita jaga. Bagaimana untuk menjaga kesehatan ini? Dalam ilmu psikologi ya nyambung-nyambung lagi nih dengan, makanya luar biasa ya, mau begini kalau kita rajin. Ada aku mendengar bahwa jiwa kita itu terbuka pada pagi dan malam hari. Kenapa Yesus berdoa pagi dan malam hari? Walaupun dia setiap hari juga berdoa ya, tiap jam. Nah, di situ jiwa kita terbuka. Jadi untuk menjaga kesehatan kita, berikanlah dia makanan yang bagus. Firman Tuhan, jangan toksik, berita pembunuhan, ya misalnya berita-berita yang tidak enak. Pagi hari pada saat kita bangun, ya kita harus mendengarkan apa kata Tuhan, firman Tuhan. Ya, itu akan memberikan kesehatan jiwa kita, roh kita, untuk kita bisa menghadapi siang hari dalam perjalanan apapun yang akan kita lakukan. Malam hari pun begitu, jangan mendengarkan berita-berita yang tidak enak lah, pembunuhan, kecelakaan, bumi, dan lain-lain. Karena hidup nyawa kita, katanya itu nyawa kita itu belum ngumpul.
Pintu jendela hati kita itu masih terbuka, tanpa ada sensor. Jadi ketika pagi hari kita yang terbuka tanpa sensor ini, ketika kita makan sarapan rohani kita tidak benar, itu sampai sore itu akan kacau semua. Kesehatan jiwa kita. Karena beritanya pembunuhan lah, inilah, selingkuhan lah, pemberontakan itu. Makanya kalau pagi, kenapa ini harus kita jaga? Itu akan membuat kita menjadi setia di dalam kehidupan. Nah, ini morning glory juga. Sarana untuk mendapatkan nutrisi yang sehat. Harus ini. Aku bukan hanya Senin Jumat, kadang mengikuti STT, kebetulan saya belajar STT ya. Ya bukan untuk ini sih, enggak untuk gelar-gelaran, untuk belajar aja lah. Jadi setiap hari mereka itu, kirim. Makanya ya Senin Jumat sudah saya bilang, aku di Unpad ini, sisanya itu di tempat lain ya, untuk mendapatkan ini. Karena enggak, kalau saya enggak melatih nutrisi saya bisa stunting rohani, kerdil rohani. Ya, perlu juga itu dipertajam. Nah, ini pelayanan mentoring. Ini merupakan membuat, apalagi kita kan di sini 600 sampai 800 orang lah kalau banyak ya. Itu harus kita mentor ini. Mereka ini menjadi generasi-generasi penerus. Kita lihat Eropa, bagaimana kehancuran Eropa, gereja menjadi sarang walet, gereja menjadi museum, gereja sampai objek wisata. Kenapa? Karena orang-orangnya nggak ada lagi. Semua lari ke Coldplay gitu ya, Coldplay, nonton bola, nonton bioskop, kafe, penuh. Konser musik. Kenapa? Ini karena stunting. Makanya rohaninya kerdil, hidup sih hidup, sejahtera sih sejahtera. Kaya sih kaya, tetapi rohaninya kerdil. Nah, makanya di mahasiswa ini kita punya kesempatan 5 tahun, para mentor perlu. Bagaimana kau bisa memberi nutrisi, kau sendiri nggak makan. Makanya kenapa saya bilang PMK dan PMKF, bagaimana kau bisa melayani kau sendiri lapar. Orang yang bisa melayani memberi itu ketika dia kenyang atau ketika dia berlebih. Gak ada orang yang memberi sesuatu dia sendiri, gak ada. Harus kaya rohani, kenyang rohani. Jadi kita punya pekerjaan besar, kita akan menciptakan 600 alumni rata-rata menjadi kaum entrepreneur, takut akan Tuhan, murid Kristus yang sejati. Kata saya itu bukan kecil, itu Yesus aja 12 memenangkan dunia. Kalau 600 orang ya jangan-jangan dengan planet Mars juga dapat. Gitu. 12 orang aja dia bisa menangkan dunia, apalagi 600 orang ini. Nah, kita harapkan proyek kita bagaimana menciptakan maba ini, kayak ambil ini foto-foto lagi ketika di panti asuhan. Bagaimana melatih, ya aku senang Sri Lenta, tolong kita satukan barisan. Kita satukan barisan. Generasi Gloria, Jerry, dan kawan-kawan itu adalah generasi masanya. Aku mungkin udah pensiun 20 tahun lagi. Udah mati jangan-jangan. Tetapi kalianlah yang meneruskan Injil, 600 orang ini di sektor real, di sektor profesi, yang bisa menjadi terang dan mimbar saudara di sana. Nah, ini pekerjaan besar ini. Jangan anggap ece-ece. Mentoring itu pekerjaan besar. Jangan hanya setelah agama selesai bubar, sayonara, hilang. Ya kerdil lah kita ini. Ini kita waspadai. Kita bisa stunting rohani kalau kita tidak makan. Ya. Nah, ini kemarin ini hari Kamis saya wisuda nih. Ada 8 orang TK anak jalanan yang kita lakukan yang menggunakan gereja. Gereja daripada sarang tikus atau uka-uka udah dipakai TK. Anak-anak jalan yang mau TK bayarannya coba hanya 50.000, uang daftarnya 50.000, tapi diberi fasilitas. Daripada gereja gedungnya kosong, tempatnya kosong, hanya dipakai hari Minggu. Kami pakai sekarang, sudah ada 160 yang mau memberikan gerejanya untuk sekolah. 160, rata-rata muridnya 20. Udah 160 udah berapa itu? Kali 20 udah hampir 3.000 loh. Waduh, di sini ini aku nggak promosi ya. Di sini ada Pak Tarigan, ini yang Pak Tarigan ini berinsinyur bersih Tarigan. Dia dari dulu ingin melayani, sekarang udah 88 tahun. Aku masih 50 tahun, 30 tahun di atas saya, dia punya visi besar. Karena anak yang 0 sampai 14 tahun kalau diberikan itu golden age, umur yang golden age. Mahasiswa juga kayaknya udah nggak sedikit golden age ya. Jadi keimanan itu ditanam 0 sampai 14 tahun. Kalau dia diberikan iman yang luar biasa 0 sampai 14 tahun, itu dia tidak akan murtad setelah dia dewasa.
Nah ini, ya diajarkan dia takut akan Tuhan. TK itu hanya melatih itu aja. Firman Tuhan dan mereka sudah hafal beberapa ayat di sini. 8 orang lah, 20 orang ada 8 orang lagi yang akan baru dari anak-anak yang kurang mampu. Karena kita tahu sekolah Kristen mahal. Ya Pak Teguh tahu lah, bayarannya bisa sampai 1 juta, uang daftarnya bisa 15 juta. Di sini gratis. Wah, gitu kan? Karena gereja kita harus lihat ini untuk melatih ini. Nah, kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang seseorang, perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Ini menurut penemu nuklir ya, si Curie, Marie Curie. Jadi di mana kita berada? Ini aku dapat ini dari siapa dulu yang khotbah ini? Aku ini mengentak pemikiran saya. Siapa diri kita? Siapa kita? Apa yang di mana kita berada? Apa yang kita lakukan? Ya, artinya terakhir di sini kesimpulannya adalah firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Jadi mari kita kasih makan rohani kita, mari kita jaga hubungan kita supaya kita terang di dalam langkah kita. Itulah kesetiaan itu. Kesetiaan itu adalah hubungan. Kesetiaan itu adalah nutrisi firman. Kita bisa menyelesaikan sama seperti Kristus menyelesaikan akhir dari perjalanan hidup kita sampai selesai. Terima kasih, itu aja dari saya. Mohon maaf bila panjang lebar ya, ini karena semangat aja yang aku menyampaikan ini. Terima kasih. Kembalikan kepada WL. Baik. Terima kasih Pak Solan atas sharingnya. Selanjutnya kita masuk dalam doa syafaat.